Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. وقال تعالى أيضا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر ذكر هذه من لذات الموت. وقال أيضا Al-Qabru udatun min riyadil jannah wa hufratun min hufarin nar. Wa qala aidan ballighu anni walau ayah atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah takziah yang sama-sama mengharap ridha dari Allah Subhanahu wa taala walaupun dalam keadaan duka, mari kita tetap memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, hidayah, taufik yang Allah berikan kepada kita serta kenikmatan yang sudah kita rasakan. Bahkan nikmat yang terbesar saat ini pun Allah masih berikan berupa nikmat iman dan Islam. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Selain daripada itu, syukur kita karena kita masih diberi kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya masih ada kesempatan bagi kita untuk memperbanyak taubat kita kepada Allah, Bapak Ibu Saudara, karena kita ini tidak tahu apa kita ini sudah suci di hadapan Allah atau dosa kita sudah menggunung, kita tidak tahu. Yang jelas ketika Allah masih beri kesempatan hidup, mari kita sama-sama perbanyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dosa kita seluas langit dan bumi, apabila kita betul-betul bertaubat, taubatan nasuha, semurni-murninya taubat yang tidak kumat, insya Allah taubat kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena Allah Ghafur, Allah Ghafurur Rahim. Inilah perlunya kita bersyukur ketika kita masih dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dengan hidupnya kita ini masih bisa lagi memperbanyak amal ibadah kepada Allah sebagai bekal akhirat kita. Bapak Ibu Saudara, karena kita hidup di dunia ini kita tidak lama. Saya bisa pastikan karena ini dari Al-Quran juga. 100 tahun lagi kita sudah tidak ada di muka bumi ini. Sebab kenapa? Umur dunia ini menurut hadis Nabi cuma 1500 hijrah saja. Setelah itu dikiamatkan. Sekarang sudah 1442. Jadi tinggal 58 saja kalau menurut hadis Nabi. Tapi menurut ulama-ulama ahli hadis ada yang 1476 sudah kiamat. Ada yang 1486 sudah kiamat. Artinya tidak cukup lagi 100 tahun lagi. Makanya saya katakan tadi, saya pastikan ini berdasarkan hadis baginda Nabi SAW. Dan kalau kita ikuti Imam hadis Hajar Asqalani hafizallah, itu perkiraan dunia ini 1476. Sekarang sudah 42. Jadi kurang lebih 34 lagi dunia ini dikiamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau menurut pandangan secara ilmu agama ini benar, maka tinggal 34 saja dunia ini sudah dikiamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. 34 tahun. Jadi jamaah sekalian, pertanyaannya saat itu kita ada di mana? Ini masalahnya. Kita hidup di dunia ini oleh Allah. Ini selalu diingatkan, bukan disuruh kumpul-kumpul harta
walaupun kita tidak dilarang cari harta, bukan disuruh mempertinggi pangkat jabatan walaupun tidak dilarang. Silakan jadi orang kaya tapi kaya yang taat kepada Allah. Silakan jadi orang yang silakan jadi presiden dan sekalipun, tapi presiden yang taat kepada Allah. Tidak dilarang dalam Islam. Apapun profesi kita, mau jadi pangempang, petani, mau jadi nelayan, pagandeng, ikut sembarang saja, mau jadi pak bengkel, mau jadi dokter, mau jadi ustadz, mau jadi pak imam, mau jadi pengojek, siapa saja, apapun profesi kita, tapi mari kita gunakan sarana semua itu untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena jamaah sekalian, setan itu pinter. Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu musuh nyata bagi kamu. Sehingga kita sebetulnya Bapak Ibu Saudara, hidup di dunia ini tidak bisa kita ini tenang ya menjalani kehidupan kalau belum betul kita ini dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Gangguan kita ini anak buahnya iblis, laknatullahi alaihi, setan. Junuduhum, setan. Setan ini luar biasa. Tidak rela kita pulang mati ke hadapan Allah membawa iman yang betul. Itu setan tidak rela. Sehingga walaupun kelihatannya sholat tapi masih ada kesedihan. Simpan batu, simpan keris, simpan. Dia yakin ada kekuatan selain kepada Allah. Selain yakin kepada Allah, ada kekuatan, ini kerisku ini. Kalau tidak ada kerisku tidak selamat saya tadi. Seperti itu ada kesirikan. Batu akiknya, wah ini gara-gara batu akik saya tadi selamat. Seandainya tidak ada ini pasti saya tabrakan tadi. Ini kesirikan. Walaupun hari-hari sholat di masjid berjamaah, kalau imannya terkontaminasi dengan kesirikan, imannya ditolak. Karena dosa terbesar urutan pertama adalah syirik, mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua durhaka kepada kedua orang tua. Jamaah ta'ziah rahimakumullah, maka kita perlu renungkan saat nanti kiamat kita ini berada di daerah aman atau malah berbahaya. Daerah aman ini yang dinaungi arsy Allah. Daerah berbahaya ini yang jurusannya ke nerakanya Allah. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Ini mau kita pikirkan. Sekarang inilah saatnya kita pikirkan ketika kita ada di dunia. Karena memang kita di dunia ini oleh Allah disuruh betulkan iman dan amal soleh. Itu saja. Alladzina amanu wa amilus solihah, ulaika ashabul jannah, kata Allah. Orang beriman dan beramal soleh mereka penghuni surga. Jadi penghuni surga itu syaratnya dua saja Pak, cukup. Pertama, iman yang betul kepada Allah, tidak mensekutukan Allah. Yang kedua, amal soleh, contoh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa beramal soleh dengan nafsunya tanpa contoh Nabi, khawatir nanti ditolak oleh Allah di akhirat. Jadi kalau kita amal soleh wajib contoh Nabi, wajib ada contoh daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Caranya tahunya bagaimana? Ya kita bertanya kepada ulama. Karena yang tahu ilmunya Nabi itu sekarang hanya ulama. Ulama warasatul anbiya. Ulama itu kata Nabi pewaris para nabi. Jadi kalau kita tidak tahu bagaimana cara ibadah cara Nabi, mestinya kita tahu tanya kepada ulama sehingga ibadah kita menjadi betul. Bila ibadah kita betul, insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Iman betul, ibadah betul, inilah calon penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita yang ada di sini semua termasuk almarhumah jadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian, dari pinternya setan ini, masya Allah. Jangankan orang yang tidak alim, orang alim saja masih digoda. Jangankan wanita yang tidak soleh, yang soleh saja masih digoda. Ini dari pinternya setan, Bapak Ibu Saudara. Maka kita hati-hati. Setan tidak rela kita mati membawa iman. Setan tidak rela kita berbuat amal soleh. Yang setan rela kalau kita ini bermaksiat kepada Allah. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Maka hati-hati, Bapak Ibu Saudaraku. Kita renungkan posisi kita ketika nanti kiamat kita ada di mana. Ini yang perlu kita renungkan. Tapi bukan hanya merenungkan, ada action, ada usaha. Dunia ini bukan tempat kita senang-senang, Bapak Ibu yang mulia. Dunia ini tempat mujahadah, tempat susah-susah dalam melaksanakan perintah Allah. Jangan kita ambil senang kita di dunia, nanti di akhirat kita celaka. Jangan. Kalaupun kita senang di dunia, jangan berlebihkan. Yang lebih banyak kita harus susah. Memang seperti itu tempat kita di dunia ini. Disuruh susah-susah. Untuk apa? Amalkan agama. Untuk apa? Melaksanakan perintah Allah, menjauhi segala larangannya. Sebab kenapa? Kalau kita ini sudah susah di dunia, tapi susahnya karena taat kepada Allah, maka nanti kita akan dibahagiakan oleh Allah di akhiratnya Allah SWT. Pilih mana Pak? Pilih mana kira-kira?
Senang 70 tahun tapi susah selama-lamanya nanti di akhirat masuk neraka, naudzubillah. Daripada kita susah tapi hanya 70 tahun tapi untuk kesenangan selama-lamanya. Diulang lagi. Pilih mana? Seandainya kita dikasih umur 70 tahun dari mulai balik kita ini hidup sampai 70 tahun. Seandainya di situ dikasih senang, artinya senang dia tidak mau sholat, tidak taat kepada Allah. Kerjaannya kesenangan dunia saja, nuruti hawa nafsu dia saja, 70 tahun. Tapi nanti ketika mati di blender, nanti ketika mati dibakar di api neraka selama-lamanya, naudzubillah. Lalu kemudian kita susah 70 tahun. Jadi orang keluar jamaah tabligh itu 4 bulan saja, Pak. 4 bulan bukan 70 tahun. Dia susah di sana itu, tidak ada senang itu. Pekerjaannya apa? Malam sholat tahajud, ya, menangisi umat, menangisi bagaimana umat dapat hidayah. Kemudian setelah sholat tahajud, tidak lama lagi sudah azan kumandang. Setelah itu dengar daripada ceramah agama subuh. Setelah itu nanti ada musyawarah. Setelah itu silaturahmi. Kemudian makan sejenak. Kemudian sholat tua. Setelah sholat tua baru dengarkan taklim 2 jam sampai hampir jam 12. Setelah itu ada taklim lagi. Setelah itu makan ba'da duhur. Setelah itu nanti tidur sebentar. Kemudian ada lagi yang namanya baik dengar taklim asar. Terus kemudian ada baik jauhlah pagi-pagi saudara untuk diajak ke masjid sholat berjamaah. Tidak senang, Mbak. 4 bulan itu dalam keadaan begitu saja tiap hari sampai dengarkan taklim, terus dengarkan hadis itu sampai seperti hafal mati, itu namanya hadis. Makanya jangan heran orang kalau sudah keluar 4 bulan itu, Pak, langsung taat kepada Allah. Kenapa? Sudah dengar ayat, sudah dengar hadis hari-hari makanannya ayat hadis. Itulah susah-susah dulu. Nanti ketika di akhirat Allah senangkan, Allah masukkan ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Hari ini kalau kita tidak mau susah, kita mau ambil senangnya dulu di dunia, khawatir, Pak, Bu, khawatir nanti di akhirat kita menjadi orang yang ambil bagian kesusahannya. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Jamaah sekalian, maka yang terpenting mari kita renungkan bagaimana saya, bagaimana istri saya, bagaimana anak cucu saya ini bisa sama-sama di surga nanti. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro wa quduhan nas wal hijaro 'alaiha malaikatun ghiladun la ya'sunallaha ma amaru wa yaf'aluna ma yu'marun. Wahai orang-orang yang beriman, jaga dirimu. Allah perintahkan kita disuruh jaga diri kita. Jaga dirimu dan keluargamu, tambah lagi, dan keluargamu. Jaga dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Waquduhan nasul hijarah, yang bahan bakarnya manusia dan batu. Jadi bahan bakar neraka itu manusia, batu, Pak. Nah, kita ini manusia. Jangan sampai nama kita nanti tertulis sebagai sipolan bahan bakar api neraka. Naudzubillah. Sedangkan dibakarnya saja sudah 70 kali panas api di dunia, bahan bakarnya lagi tentu lebih ngeri lagi, lebih pedih lagi. Naudzubillah, tsumma naudzubillah, jamaah sekalian. Ini yang mau kita pikirkan. Makanya Bapak dulu saya akan sampaikan ini. Bagaimana nanti kita kalau dituntut Allah di akhirat, kalau kita tidak ajarkan anak istri kita, ya, anak kita agama, sementara kita bukan dari pondok, ya, sementara dulu waktu kita muda kita suka main-main saja, main bulu tangkis, main sepak takraw, main bola, main catur, ya, main domeng, kemudian menikah tidak tahu apa-apa, tidak tahu mana alif, mana ba, mana ta, apalagi sholat tidak pernah, naudzubillah. Lalu kemudian Allah bilang, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jangankan keluarga, dirimu saja tidak bisa menjaga dari api neraka. Makanya itu penting ikut keluar 3 hari, 40 hari, 4 bulan itu, Pak, dalam rangka amal agama, belajar agama dulu, yang bukan mondok. Syukur-syukur kalau bisa mondok, ke Temboro sana misalnya, tidak apa-apa. Kasih, tinggalkan istri, ini istriku uang 1 miliar, saya mau mondok dulu. Ini anak, ini uang belajar 1 miliar sama anak-anak, saya mau mondok supaya saya bisa belajar agama. Kalau mampu, Pak. Tapi kalau tidak, 3 hari 40 sebentar saja. Cuma 40 hari sarapan pagi, cuma 40 hari makan malam. Insya Allah pulang sudah mulai bisa belajar agama, sudah bisa ngaji, baca Al-Quran, sudah bisa Fatihah, bisa sholat tahajud, bisa sholat berjamaah. Akhirnya pulang ajarkan istri, wahai istriku sini, ayo belajar alif ba ta dulu, ayo belajar Al-Quran dulu, belajar Fatihah dulu. Kemudian ketika istri tahu punya anak, anaknya diajarkan agama juga, Masya Allah. Kurang puas anaknya dibawa ke pondok, Pak Kiai, Ustadz, ini anak saya tolong diajarkan agama supaya nanti besar supaya tidak seperti bapak ibunya, Masya Allah.
Ini maksudnya, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Jaga dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Nanti Pak, jangan sampai ketika di dunia buat acara kapurung, ya satu keluarga bahkan tulis status di balik di WA, di Facebook ya. Kapurung sudah siap, yang mau silakan merapat. Banyak tetangganya datang, banyak keluarganya datang, seluruh rumpun keluarga datang. Subhanallah, memang bagus, indah makan berjamaah bersama-sama mensyukuri nikmat Allah. Tapi jangan sampai nanti di akhirat yang tadinya acara kapurung satu keluarga, satu rumpun keluarga, ternyata berpencar. Yang satu di neraka utama, yang satu di neraka hawiyah, yang satu di neraka syair, yang satu di neraka lava, yang satu di neraka jahannam. Naudzubillah. Sebab kenapa? Ketika azan dikumandangkan masih sibuk bakar ikan. Ketika masih azan dikumandangkan sibuk makan kapurung. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Ini keliru, Pak. Yang kasih ikan bolu Allah, yang kasih sayurnya Allah, yang kasih udang Allah, yang kasih kapurungnya sagunya Allah. Ketika Allah panggil, mari sholat, mari sholat, ditinggalkan, hayya ala sholat, ayo sholat. Allah yang panggil itu, bukan muazin. Muazin itu hanya medianya Allah saja. Kita ini betul-betul, naudzubillah, ini betul-betul kita renungkan, Pak. Tapi kalau dipanggil ke atasannya, Bapak, Pak, misalnya, iya, komandan, ada apa? Sekarang kita ke kantor di, sampai tidak sempat makan kapurungnya. Wih, bosku manggil sekarang. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Ketika atasannya manggil, biar tidak makan kapurung, tidak masalah. Yang penting saya harus datang kepada atasanku. Ini keliru, Pak. Panggilan Allah itu didahulukan. Seorang menteri ketika dia membawa sajadah pergi sholat duhur karena azan sudah dikumandangkan, kemudian anaknya lari-lari, Bapak, ada apa nak? Bapak Presiden sekarang memanggil, Bapak harus sekarang ke istana untuk diajak rapat. Langsung dia lari menuju Presiden. Ini imannya rusak, imannya menteri ini rusak. Tapi kalau dia tanya sama Pak Presiden, sekarang saya menuju rajanya Presiden, sekarang saya mau sholat duhur dulu, nanti setelah sholat duhur baru saya ke istana. Sampaikan sama Pak Presiden bahwasanya nanti setelah duhur Bapak datang. Ini imannya betul. Karena apa? Lebih mendahulukan Allah daripada makhluk. Ketika kita ini lebih mendahulukan makhluk daripada Allah, ini iman kita rusak dan amal kita akan tidak diterima oleh Allah. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Jadi jamaah sekalian, renungkan diri kita, bagaimana saya di dunia buat acara dengan keluarga lengkap, ada bapak, ada ibu, ada anak, ada cucu, ada kemenakan, semua lengkap. Begitu juga nanti di akhirat, di surga juga lengkap, jangan ada yang terpisah. Makanya mari kita sama-sama belajar agama. Kebahagiaan itu Allah letakkan sama amal agama saja, tidak pada yang lain, bukan pada kekayaan, bukan. Banyak orang kaya, Pak, tidak bisa tidur karena banyak tagihan. Perusahaan besar kadang-kadang mau bangkrut, apalagi sekarang musim wabah yang ada batasan-batasan. Bila mana buka tidak bisa lagi sampai malam. Banyak lagi aturan-aturan dari pemerintah, kalau tidak ditaati ya sudah, malah ditutup sama pemerintah. Ditaati tidak sampai target, sehingga tidak bisa ganti karyawan. Pusing otaknya. Kelihatannya dia naik mobil, naik Pajero, naik Fortuner, dilihatnya baru enaknya jadi orang kaya, padahal hatinya sempit. Jamaah sekalian, ala bidzikri tatma'innul qulub, kata Allah. Ingat, hanya mengingat Allah hati tenang. Siapapun kita, apapun profesi kita, kalau kita taat kepada Allah, pasti Allah berikan ketenangan dalam hati kita. Insya Allah itu janji Allah. Janji Allah itu lebih pasti daripada terbitnya matahari. Jadi bapak-bapak, matahari tidak harus terbit dari timur, suatu saat matahari terbit dari barat. Jadi bapak ibu yang mulia, kalau kita mau tenang, taat kepada Allah. Taat saja kepada Allah. Ibu taat kepada Allah, suami taat kepada Allah. Tapi syaratnya ibu kalau mau taat kepada Allah, taati suami. Sehebat apapun ibadahnya ibu, kalau berani sama suami, memegang benderanya suami, maka sulit masuk surga. Karena itu dari Allah, aturan Allah, ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Jadi ibu, ya, seorang istri itu nanti masuk surga kalau dapat ridho suami. Suatu ketika Fatimah Az-Zahra menangis di hadapan baginda Nabi SAW. Wahai anakku, kenapa kamu menangis? Wahai abi, wahai ayah, semalam saya bercanda dengan suamiku. Suaminya siapa? Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, karamallahu wajhah.
tidak sengaja kalimat atau kata-katanya ini menyinggung perasaan, sehingga Sayyidina Ali ini, suaminya ini merajuk, marah, picu lah gitu, kalau bahasa sini. Karena takutnya kepada Allah, ingat daripada sabda Nabi, sabda ayahnya, tidak boleh seorang wanita durhaka kepada suami, tidak boleh menyakiti hati suami, padahal tidak sengaja. Sehingga pertama mula-mula minta maaf, suaminya belum memaafkan, bukan tidak dimaafkan, belum memaafkan. Akhirnya dia punya cara, dia kelilingi suaminya dengan berkata, suamiku, sayangku, maafkanlah aku, suamiku, sayangku, maafkanlah aku, berputar 70 kali. Akhirnya dimaafkan, dengan tersenyum Sayyidina Ali memaafkan istrinya. Lalu kenapa kau menangis, kata ayah, kata Rasulullah, walaupun suamiku sudah memaafkan, aku khawatir Allah masih murka sama aku, ayah. Ini seorang wanita solihah, padahal suaminya sudah ridho, tapi masih takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata Nabi? Ketahuilah anakku, putriku, seandainya kamu mati dalam keadaan suami belum memaafkan, aku tidak mau mensolati jenazah kamu. Masya Allah, naudzubillah. Jadi ibu, ya seorang wanita, kalau mau masuk surga, syaratnya taat kepada suami. Syaratnya taat kepada suami. Jangan sekali-kali menyakiti hati suami. Rasulullah SAW pernah menangis di hadapan Aisyah radhiyallahu anha, sehingga Aisyah radhiyallahu anha ini bertanya, ya Rasulullah, kenapa engkau menangis? Aku menangis karena aku ingat ketika Isra Mi'raj, diisrakan oleh Allah SWT, aku diperlihatkan neraka. Ternyata neraka itu paling banyak isinya kaum wanita. Jadi heran itu, sedangkan Aisyah ini wanita. Ya Rasulullah, apakah mereka tidak sholat? Mereka sholat, kata Rasulullah. Apakah mereka tidak puasa? Mereka puasa. Apakah mereka tidak sedekah? Tidak zakat? Mereka sedekah, mereka zakat. Lalu kenapa paling banyak wanita masuk neraka, ya Rasulullah? Ketahuilah istriku, seorang wanita seandainya ada kelebihannya, dan bahkan melebihi hebatnya alimahnya, melebihi hebatnya ibadahnya daripada Siti Maryam. Jamaah sekalian, perlu disampaikan, diingatkan, ya, diulang kembali, bahwasanya Siti Maryam, ibunya Nabi Isa alaihissalam, ini ibadahnya luar biasa. Belum ada wanita yang mengalahkan, karena saking dekatnya sama Allah, saking taatnya kepada Allah, sampai bisa mendatangkan makanan-makanan dari surga, minuman dari surga. Masya Allah. Makanya kata Nabi, seandainya ada orang yang lebih hebat ibadahnya daripada Siti Maryam, lalu kemudian dia menyakiti hati suaminya, satu saja, bukan dua, bukan tiga, bukan empat, bukan berulang-ulang, satu saja, belum sempat meminta maaf, salah satunya meninggal, maka wanita itu tempatnya berada di dalam neraka. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Makanya jamaah sekalian, terutama wanita, ibu-ibu, kalau pernah menyinggung hati suami, cepat minta maaf. Siapa tahu nanti tiba-tiba mati salah satunya. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Nah, pentingnya kita paham dulu. Jadi keridhaan Allah bagi seorang wanita dalam keridhaan suami, bagi seorang laki-laki keridhaan Allah terletak kepada ibu bapaknya, terutama kepada ibunya. Ridha Allah biridhal walidain. Ridha Allah terletak kepada kedua orang tua. Tapi kalau wanita sudah menikah, maka terletak pada suami. Makanya jamaah sekalian, kita perlu paham ini. Jangan sampai kita sudah mati-matian sholat, baca Al-Quran ulang-ulang, ternyata masih membantah sama suami, seorang wanita misalnya, atau seorang laki-laki masih durhaka kepada orang tuanya, naudzubillah. Bahkan ada cerita malin kundang tidak mengakui ibunya. Jangan sampai zaman sekarang masih ada seperti cerita malin kundang, naudzubillah. Walaupun dia seorang ustaz, walaupun dia kiai, kalau durhaka kepada kedua orang tuanya, maka tempat dia juga berada di dalam neraka. Jamaah sekalian, maka perlunya kita lagi dan lagi mengingatkan tentang posisi kita nanti di akhirat seperti apa. Maka bapak-bapak yang jadi pejabat, mari kita introspeksi, mari kita renungkan, mari kita pegang amanah sebagai pejabat untuk sama-sama mengajak umat itu makmur dua, makmur dunia, makmur akhirat. Bagaimana rakyat saya ini senang, bagaimana rakyat selamat dunia, begitu juga bagaimana rakyat saya selamat di akhirat. Begitu juga yang jadi ustadz juga memikirkan bagaimana setiap manusia ini semua kenal Allah, taat kepada Allah, sehingga selamat daripada azab Allah. Ilmu yang Allah berikan ini diamalkan, disampaikan, supaya setiap manusia ini nanti tidak saling menuntut. Setiap manusia nanti, soalnya nanti di akhirat nanti saling tuntut. Seorang anak tuntut ayah, seorang ayah tuntut bapak, seorang anak tuntut ibu, macam-macam. Seorang ibu tuntut suaminya, saling tuntut. Olehnya itu jamaah sekalian, penting ketika kita berada di dunia ini sama-sama belajar agama.
sama-sama belajar agama. Kalau kita tidak mau keluar 3 hari 40 hari, kita datang setiap hari ulama, bertanya kepada ulama. Tapi syukur kalau kita mau keluar 3 hari 40 hari. Ini bukan organisasi, Pak. Setiap orang ini wajib belajar agama, wajib mengamalkan agama, wajib mendakwakan agama, dan wajib menyampaikan agama, mengamalkan untuk keluarga kita. Jadi keluarga kita ini jangan selalu HP saja. Boleh kalau memang sekarang ini sudah modern, ketinggalan zaman, tidak pakai HP, tidak pakai WA, tidak pakai Instagram dan sebagainya. Tapi mari, ini Al-Quran ini ya Allah, jangan sampai ditinggalkan. Karena Al-Quran nanti akan menuntut kepada setiap orang Islam yang jarang sekali baca Al-Quran. Kalaupun baca hanya, misalnya, mohon maaf, bacanya mungkin saat malakbeh saja, saat mau menikah. Naudzubillah. Kadang-kadang kalau mau hanya Ramadan saja, itu pun diambil malam Jumatnya saja. Naudzubillah, jangan. Karena Al-Quran ini menuntut. Padahal Al-Quran ini, Masya Allah, sahabat kita, kalau kita sering membaca, menjadi sahabat yang akan menolong kita. Kalau syafaat Nabi itu, Pak, syafaat Nabi itu, Bu, ya, syafaat Nabi itu tertentu saja. Tidak semua orang dapat syafaat Nabi. Mudah-mudahan kita semua dapat syafaat Nabi SAW. Tapi tidak semua orang dapat. Paling-paling orang yang banyak yang menghidupkan sunnah Nabi, orang yang banyak membaca sholawat Nabi, orang yang perjuangan menjadi naib-naib perjuangan baginda Nabi. Selebihnya wallah alam. Tapi kalau Al-Quran ini, siapa saja yang membaca Al-Quran, dia akan jadi sahabat dan dia akan menjadi syafaat, akan menjadi penolong bagi pembacanya. Dalam satu hadis dijelaskan, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah oleh muka Al-Quran, karena Al-Quran ini nanti di hari kiamat akan menolong bagi pembacanya. Jadi siapa saja, bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak, saudara-saudara, semua galakkan Al-Quran. Ini apalagi sekarang ini musim wabah, ya. Kita tahu di televisi, di mana-mana, berita-berita di media, wabah COVID ini masih belum reda. Sebetulnya solusinya banyak saja baca Al-Quran. Karena Al-Quran itu mengandung energi yang luar biasa, dahsyat. Suatu ketika Rasulullah SAW begitu berjalan, ada sahabat-sahabat banyak sekali baca Al-Quran. Tapi sahabat-sahabat ini kemudian berhenti ketika melihat langit itu gelap sekali. Saat itu panas tapi tiba-tiba gelap. Pas ada Rasulullah di situ lewat, kenapa kau berhenti baca Al-Quran? Tidak ya Rasulullah, kami berhenti karena kami lihat ini seperti mau menghujan. Bukan, itu malaikat semua turun melihat, mendengar bacaan Al-Quran kalian. Itu semua malaikat saja, Pak, bisa didatangkan dengan asbab baca Al-Quran. Sehingga apabila kita baca Al-Quran, Pak, insya Allah penyakit akan dijauhkan dari kita. Sebetulnya, Pak, kalau kita betul-betul paham tentang Al-Quran, dasarnya Al-Quran, banyak saja baca Al-Quran, insya Allah, Pak, kita jauh daripada musibah dan bala dan bencana. Insya Allah itu. Yakin, Pak. Coba bayangkan, Pak, kalau ada orang kesurupan bacakan Al-Quran, sakit, panas. Coba bayangkan, energi Al-Quran itu luar biasa. Orang jahat kena Al-Quran, dia insya Allah insaf. Makhluk halus yang jahat kena Al-Quran, dia panas, dia akan cepat keluar dari tubuh orang itu. Pak, betul itu. Seringkali saya meruqyah orang itu, dia bilang, ayat-ayat setan, berhenti kau baca ayat-ayat setan. Coba, itu kurang ajar itu si makhluk halus. Dia bilang firman Allah, saya bilang ini firman Tuhanmu ini, Tuhan saya, Tuhan kamu. Cepat kau keluar dari tubuhnya si anak ini, kesian ini anak. Anda mau gak berhenti kau baca ayat-ayat setan? Ayat setan tuh, langsung saya tampaikan, langsung pergi dia sadar. Langsung tuh anak, subhanallah. Jadi jamaah sekalian, ini Al-Quran dasar. Makanya jamaah sekalian, ajarkan kepada, ya, suami kepada istri. Kalau istri yang alim, misalnya istrinya lulusan pondok, suaminya tidak, ajarkan suaminya yang tidak baca Al-Quran, ajari tajwid dan sebagainya. Bila mana suaminya yang alim, istri yang bukan orang Eropa, diajarkan suaminya, kemudian diajarkan kepada anaknya. Bila tidak mampu, ajarkan, bawa ke pondok. Masya Allah, aset berharga, Pak, bukan karena banyak empang ditinggal mati, banyak empang atau banyak tanah atau banyak rumahnya bagus. Tidak, aset berharga itu bila mana seorang bapak ibu memiliki putra dan putri hafidh-hafidh, itu aset berharga itu. Kalau seandainya dosa-dosa bapak ibu masih ada, tapi anak ibu penghafal Al-Quran, nanti ibu jika dipanggil ibu, bapak, ayo ikut saya ke surga. Masya Allah, 10 orang, Pak, keluarganya disafaati oleh penghafal Al-Quran, oleh keluarganya. Masya Allah. Jemaah sekalian, ada kisah ini kisah ini sangat populer, hampir kalau di Jawa ini hampir orang ceramahkan ini, ulama-ulama Jawa, kiai-kiai Jawa. Suatu ketika, ini cerita dimulai dari seorang pemabuk. Ya, ini suami ini luar biasa, suka sekali mabuk. Hampir hari-hari dia mabuk, minum-minum, mabuk-mabuk. Sampai dia itu pagi-pagi tergeletak di got, tergeletak di sungai-sungai kecil di pinggir jalan itu, namanya got. Kalau orang Jawa bilang di got gitu.
Tapi istrinya itu penyabar karena dia saking cintanya sama suami ini. Suaminya dipikul, dipapah, dibawa pulang sambil tertati-tati membawa istrinya, suami yang tidak begitu sadar, terseret-seret kakinya. Begitu hari-hari kerjaannya. Sampai orang heran, kenapa kau tidak ceraikan saja suamimu itu? Tapi dia kena sayangnya, cintanya, ini namanya cinta sejati. Walaupun suaminya hari-hari sudah tidak ingat, tidak sadar-sadar karena sebab minuman keras, tapi dia bawa saja pulang, dia mandikan di rumahnya, diganti baju, dibaringkan, Masya Allah. Karena ini istri punya niat baik, supaya kalau saya tinggal tambah bagaimana nanti suami saya, harus ada saya terus ini, harus saya ajak kepada Allah, nanti saya ajak tobat dan sebagainya. Suatu ketika dia diberi hidayah, ini suami, dia tanya sama istrinya, wahai istriku, kebetulan itu istrinya hamil muda, wahai istriku, nanti kalau anak kita lahir nanti bawa ke pondok, ajarkan dia agama, supaya dia tidak seperti bapaknya ini. Itu waktu itu sakit keras, ceritanya sakit keras, sudah mau mati kayaknya itu. Dalam cerita itu sudah sakit keras, sudah tidak lagi datang ke tempat minum maburnya, sudah parah sudah hanya berbaring saja, tapi masih lama berapa hari. Akhirnya tidak lama meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, meninggal sudah. Lalu kemudian si istri ini membesarkan perutnya itu sendiri, dengan usaha sendiri, dengan ikhtiar sendiri, banyak doa, banyak sholat, minta kepada Allah. Pas anaknya lahir, dan kemudian pas singkat cerita, pas umur sekitar 6 tahun, anak ini dibawa ke pondok. Nah, sebelumnya anak ini dibawa ke pondok, selalu saja si istri ini mimpi ketemu almarhum suaminya berada dalam kobaran api neraka, selalu mimpi begitu. Tolong, tidak, tolong, panas. Itu istrinya selalu mimpi, berulang-ulang hari-hari mimpi begitu. Sehingga doa kepada Allah, selamatkan suami saya, Allah, doa terus. Lalu kemudian anak sudah berumur 6 tahun, dibawa ke pondok, disampaikan kepada Pak Kiai, amanah daripada suami saya ketika masih hidup, ini anak saya harap dititipkan di pondok. Sekarang saya titipkan Pak Kiai, ajarkan agama, supaya tidak seperti bapaknya, katanya. Baiklah kalau begitu, tinggalkan anakmu. Ketika ibunya sudah pergi pulang, perjalanan agak jauh, kemudian anak ini diajarkan surat Fatihah. Mulai Al-Fatihah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, terus sampai waladhdallin, diulang lagi. Malamnya ibunya si anak atau istri daripada suami pemabuk tadi bermimpi melihat suaminya berada di dalam surga, Masya Allah. Sehingga dia bertanya kaget, wahai suamiku, apa gerangan terjadi? Hari-hari saya mimpi kamu berada dalam neraka. Kenapa engkau sekarang berada dalam surga, tempat yang penuh, yang indah, yang penuh dengan kenikmatan? Saya lihat sendiri. Apa gerangan terjadi suamiku? Apa jawaban suaminya? Ini bacaan Fatihah daripada anakmu yang baru diajarkan oleh Pak Kiai. Baru diajarkan, bagaimana kalau sudah apa 30 juz kira-kira, Masya Allah. Tapi cerita ini jangan diulang, Pak. Kok saya mau mabuk saja, pesan sama istriku nanti pondok kali ini aku mabuk saya. Jangan, ini cerita tidak bisa diulang. Ini artinya Allah kasih tahu bahwasannya Al-Quran itu dahsyat. Al-Quran itu dahsyat, bisa menyelamatkan pembacanya. Bahkan keluar siapa saja yang berhubungan dengan orang pembaca itu akan diselamatkan kelak di akhirat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai kesimpulan jamaah sekalian, yang pertama, kita mesti ingat bahwasanya kita ini pasti mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumil qiyamah. Pada hari kiamat saja nanti disempurnakan pahala kita. Jadi jangan merengek, ya Allah saya sholat sudah 30 tahun kenapa tak kaya-kaya. Nanti Pak, balasan sholat itu di akhirat baru disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lakum wa innama tuwaffawna ujurakum qiyamah wa innama tuwaffawna ujurakum yaumil qiyamah. Barang siapa wa innama tawaffawna ajrun yawma fa'an syahidina wa idkhal jannah, dan barang siapa dijauhkan dari api neraka lalu kemudian dimasukkan surga, sungguh dia beruntung. Artinya begini jamaah sekalian, ya, sebagai kesimpulan tadi, kalau kita ingin masuk surga, capek-capek memang dalam agama, susah-susah memang, Pak, ya. Jangan kita turuti hawa nafsu, mentang-mentang banyak ada mobil tak, ada harta tak, kita senang-senang jalan-jalan lingkar keliling-keliling, makan ikan di sana, bakar di sana, posting-posting, kemudian di Pancasila, pokoknya hiburan terus, lari ke tator, lari ke sana, lari ke bira dan sebagainya, hiburan terus, tidak sholat di perjalanan, naudzubillah, ketika mati naudzubillah di blender oleh Allah, naudzubillah. Ini jamaah sekalian, kita perlu ini, kita paham ini. Jadi orang masuk surga bukan karena nasibnya baik. Wih, nasibnya si itu baik, nasibnya kenapa dia bermaksiat tapi masuk surga? Tidak ada, Pak. Karena rumusnya itu orang taat
akan masuk surga. Orang tidak taat masuk neraka. Itu rumusnya. Kecuali orang tadi itu bertobat kepada Allah. Walaupun dosanya seluas langit dan bumi, kemudian dia bertobat kepada Allah. Waktu bertobat, hari ini, besok dia mati, insya Allah dia bisa ahli surga. Itu terserah Allah saja. Namun kalau tidak ada hubungannya dengan taubat, dia senang nuruti hawa nafsunya, kekayaan dari warisan dari orang tuanya dipuaskan hawa nafsunya untuk beli wanita, untuk beli tua, untuk beli anggur koleksi, untuk beli bir dan sebagainya, naudzubillah, sehingga dia mati pak, naudzubillah, menyesal sehingga kata Rabbana absurna wasamina farjina lama solir inna mukri, ya Allah kembalikan kami ke dunia ya Allah, kami sudah lihat, kami sudah dengar ya Allah, kembalikan kami di dunia, kami mau buat amal soleh, kami mau sholat, kami mau infak, mau sedekah, mau zakat dan sebagainya. Sudah terlambat pak, sudah terlambat, karena memang manusia ini ya seperti itu, diingatkan kadang-kadang ya begitulah. Makanya Pak, insya Allah yang di sini mudah-mudahan kita semua dicucuri hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga kita menjadi orang yang ahli surga. Tapi syaratnya Pak, capek-capek dulu dalam agama. Subuh ada azan dikumandangkan, cepat bangun, ambil air wudhu, sholat berjamaah. Kalau tidak mampu di masjid, berjamaah sama istri. Tapi kalau laki-laki itu perintah Nabi bersama di masjid kecuali udzur. Itu makanya kalau ada orang laki-laki sholat di rumah harus diberikan mukennah, karena sholat di rumah itu wanita, laki-laki itu berjamaah. Laki-laki tanpa udzur berjamaah. Kecuali kalau dia udur, sakit, atau hujan lebat sekali, bolehlah sholat di rumah. Jangan sekalian jadi, apabila kita mau bahagia di akhirat, susahkan kita di dunia, susah dalam taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah kita akan dibahagiakan oleh Allah di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Yang terakhir jamaah sekalian, mari kita doakan keluarga kita, orang tua kita, saudara kita, tetangga kita, almarhumah Ibu Nur Haida, mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala diampuni segala dosa-dosanya, diterima amal kebaikannya, dilipat gandakan amal kebaikannya, lalu kemudian mudah-mudahan kuburnya dijadikan taman-taman surga oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan mudah-mudahan beliau ini dijadikan ahli surga atau penghuni surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila almarhumah Ibu Nur Haida Syairullah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.